pertama, Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan mukjizat pertama dan menjadi mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad di antara 4 kitab lainnya. Perlu diketahui juga sebelum Allah menurunkan Al-Quran, lebih dulu kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa. Al-Quran juga menjadi mukjizat yang abadi sepanjang masa dan menjadi kitab bagi umat Islam dari dulu hingga saat ini. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu perayaan tertentu pada umat Islam, di mana keduanya adalah mukjizat berikutnya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Sementara Isra Mi'raj sendiri diyakini terjadi pada 27 Rajab. Merujuk buku air Zam-Zam, mukjizat yang masih terjaga, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkannya hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Air pertama saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, di mana Nabi Muhammad masih tinggal dengan ibu susunya yang bernama Sayyidah Halimah Asyadiyah. Berikutnya di kampung Bani Sya'ad. Lalu terjadi lagi pembersihan berikutnya. Hikmah dibalik pembelahan ketiga ini adalah agar Nabi Muhammad mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridhoi. 3. Mengobati sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sempat mengalami sakit mata. Dengan mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Muhammad kemudian memanggil Ali dan meludahi matanya yang sakit. Maha besar Allah. Berkat mukjizat yang diberikannya kepada Rasulullah, mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh dan tidak terlihat seperti seorang yang pernah mengalami sakit mata. 4. Makanan yang sedikit tetapi cukup untuk banyak orang. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040, dikisahkan bahwa saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan lemas, sehingga Abu Talha dan istrinya mengundang sang Nabi untuk makan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah datang membawa sahabatnya sekitar 70-80 orang. Namun Abu Talha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan yang tidak cukup untuk diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Sebelum makan, Rasulullah kemudian mendoakan makanan yang dihidangkan oleh Abu Talha dan istrinya. Setelah para sahabat Rasulullah diminta makan bergantian sehingga semua mendapat giliran, termasuk Rasulullah dan keluarga Abu Talha. Berkat mukjizat yang Allah berikan, makanan yang berjumlah sedikit tersebut dapat membuat seluruh tamu merasa kenyang. 5. Membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah dapat membelah bulan. Kejadian ini bermula ketika orang-orang kafir tidak percaya perjalanan Isra Mi'raj yang telah Rasul selesaikan. Kisah ini terjadi pada saat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kaum kafir kemudian menantang Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Suatu malam, kaum kafir beramai-ramai mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kala itu, Rasul sedang berada di Mina. Sekelompok kaum musyrik itu menantang Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Jika ia menyanggupinya, maka mereka akan tunduk kepada Allah. Rasulullah pun sontak langsung menunjuk ke arah bulan, dan atas kehendak Allah,
yang menurunkan mukjizat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bulan terbagi menjadi dua. Seperti disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang berkata bahwa orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sayangnya, setelah berhasil memperlihatkan bulan terbelah, kaum kafir pun berkhianat. Mereka tetap membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tunduk kepada Allah. Doa meminta hujan. Pada suatu waktu, diceritakan bahwa Nabi Muhammad telah berkhutbah Jumat. Saat itu, ada umatnya yang meminta didoakan agar turun hujan karena terjadi kekeringan. Rasulullah pun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Turunlah hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Meski sudah tidak alami kekeringan, namun terdapat seorang umat memberitahu Rasulullah bahwa banyak rumah yang rusak akibat hujan deras yang tak kunjung berhenti. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah kembali berdoa agar hujan dapat dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Tak lama setelah itu, awan-awan di langit atas kota Madinah pun bergerak pindah ke pinggir kota Madinah. Segelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Diceritakan bahwa saat ada sahabat Rasulullah, yakni Abu Hurairah yang dalam keadaan kekurangan tetapi memiliki banyak ilmu dan kuat hafalannya. Sampai sewaktu-waktu Rasulullah melewati sahabatnya itu yang tengah duduk di pinggir jalan. Rasulullah yang mengetahui penderitaan Abu Hurairah pun mengajaknya untuk ikut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya kepada sang istri, "Dari mana susu tersebut?" Istrinya kemudian menjawab, "Dari fulan." Rasulullah pun meminta Abu Hurairah memanggil Ahlus Sufah atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke rumah Rasulullah dan meminta Abu Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan segelas berisi susu kepada orang pertama dan mengizinkan orang tersebut meminumnya sampai puas. Setelahnya, gelas diberikan kepada orang kedua dan seterusnya, sampai mereka semua puas. Setelah para tamu merasa puas, gelas itu kemudian dikembalikan kepada Rasulullah. Saat itu, hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum meminum susu tersebut. Rasulullah mengizinkan Abu Hurairah untuk meminumnya terlebih dahulu. Kemudian, barulah susu itu diberikan kepada Rasulullah. Beliau memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca Bismillah sebelum meminum sisa susu dari Abu Hurairah. Mereka pun dapat menikmati segelas susu secara bersamaan dan mengenyangkan berkat mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah. 8. Air yang mengalir dari jemari tangan. Diceritakan pada hari Al-Ubaidah atau perjanjian, ada banyak orang yang merasakan kehausan kala itu. Setelah menyelesaikan wudhu dengan air yang seadanya, mereka bergegas mengunjungi Nabi Muhammad. Orang-orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak memiliki air untuk wudhu maupun minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semua orang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah kemudian meletakkan tangan ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Berkat kehendak Allah, akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu tanpa merasakan kekurangannya. Meramalkan sang istri.
Sebelum wafatnya Nabi Muhammad dan sang istri Zainab, Rasulullah pernah meramalkan sang istri yang terkenal paling rajin bersedekah ini bahwa Zainab akan meninggal tidak lama setelah wafatnya sang Rasul. Zainab binti Jahsy merupakan istri ketujuh Rasulullah. Zainab merupakan istri Rasulullah yang dikenal karena sifat kedermawaannya. Sungguh tepat, ramalan Rasulullah kemudian terbukti ketika Zainab meninggal dunia setelah kematian Rasulullah. Ia wafat di Madinah pada tahun ke-20 Hijriah. Nah, itulah teman-teman beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selamat memperingati Maulid Nabi. Semoga kita dapat meneladani sifat, sikap, dan kisah-kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.